Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Ali Ma'ruf, kelas 11 IPA 1. Saya ingin menjelaskan tentang LibreOffice. Di sini sudah ada data-datanya. Di sini ada nama, tugas, ulangan harian, rata-rata, ulangan semester, jumlah, nilai rapot, hasil, keterangan, komentar, saran, dan ranking. Itu yang untuk horizontal. Dan untuk vertikalnya itu ada jumlah nilai, rata-rata nilai, nilai tertinggi, nilai tengah, dan nilai terendah. Ya, saya akan menjelaskan dari yang horizontal dulu. Pertama, rata-rata. Untuk mencari rata-rata itu kita menggunakan rumus average. Kita ketik sama dengan, kita cari di sini di rumus average. Kita blok dari nilai tugas sampai ulangan harian. Kita blok ke samping gini. Lalu kita enter. Maka akan dapat hasilnya. Dan untuk yang ke bawahnya kita bisa blok. Maka dia akan dapat hasilnya seperti ini. Dan untuk jumlah kita bisa menggunakan rumus sum. Kita cari di bagian rumus sum. Lalu kita blok dari tugas, ulangan harian. Lalu kita masukkan ulangan semester. Kita enter. Maka akan dapat jumlah. Dan untuk ke bawahnya seperti biasa kita blok ke bawah sampai 4 atau 5 baris. Maka akan dapat hasilnya. Nah, untuk nilai rapot kita sama seperti tadi, kita gunakan average. Kita ketik sama dengan, kita ambil dari sini average. Lalu kita masukkan dari nilai tugas, ulangan harian, dan ulangan semester. Kita enter, maka akan dapat nilai rapotnya. Dan untuk ke bawahnya kita blok 4 sampai 5 baris. Maka akan dapat hasilnya. Nah, untuk hasil kita gunakan apa? Kita gunakan if. Kita gunakan if. Pertama kita ambil dari nilai rapot dari J3. Di sini ada keterangan, untuk keterangan hasil. J3 kurang dari 36, maka kita gunakan kutip 2 dulu, maka dia sebelumnya kita gunakan koma, kita gunakan kutip 2, maka dia akan mendapatkan hasil E seperti yang tertera di sini, E. Lalu kita kutip 2 lagi, kita gunakan koma, lalu kita ketik if lagi, buka kurung, kita ambil lagi dari nilai rapot J3, lalu kurang dari 56, kita lihat di sini ya, 56, kita ketik 56, lalu koma, kutip 2, maka dia akan mendapatkan hasil D. Kutip 2 lagi, kita koma, if lagi, buka kurung, kita masukkan lagi J3 kurang dari 71, di sini tertera 71, maka dia akan mendapatkan, kita gunakan kutip 2, dia akan mendapatkan nilai C. Kutip 2 lagi, lalu kita koma, kita if lagi, 71, kelewat ada komanya, kutip 2, maka dia akan mendapatkan hasil C. Kutip 2 lagi, lalu koma, kita ketik if lagi, buka kurung, J3 lagi dari nilai rapot, kurang dari 86, koma, kutip 2, maka dia akan mendapatkan hasil B. Kutip 2 lagi, nah lalu koma, kita gunakan kutip 2 A, karena kutip 2 lagi karena if nya ini ada 5, jadi menggunakan rumus N kurang 1 menjadi 4. Nah, karena if nya itu ada 4, kita tutup kurung 4.
1 2 3 4 ya, lalu kita enter, maka dia akan mendapatkan hasil B. Nah, untuk selanjutnya seperti biasa kita blok sampai 4 atau 5 baris, kita akan dapat hasilnya. Dan untuk keterangan sama seperti tadi, kita gunakan rumus if, sama dengan if di sini ada keterangan ABC lulus. Kita gunakan dari nilai rapot lagi, J3 kurang dari 56 nilainya, maka koma kutip 2, maka dia mendapatkan hasil tidak lulus. Kutip 2, koma kutip 2 lagi, lulus. Kutip 2 lagi. Nah, kita langsung saja lulus karena dia ada 2 seperti tadi, N kurang 1. Dia cukup menggunakan 1 tutup kurung saja. Kita enter, keterangan lulus. Nah, kita untuk ke bawahnya kita blok seperti ini, seperti biasa, mendapatkan hasil. Untuk komentar kita menggunakan rumus VLOOKUP. Rumusnya sama dengan kita cari di sini VLOOKUP, lalu kita ambil dari K3 koma, dari blok, kita blok dari A sampai sini, sampai E ya. Oke. Nah, untuk menguncinya kita gunakan $, pada hurufnya. Di sini pakai $, pada B $, lagi, dan pada C $, koma, karena dia ada 2 kolom, maka kita kasih koma 2, lalu kita enter, maka akan dapat komentar baik. Dan untuk selanjutnya blok ke bawah 4 atau 5 baris, maka akan dapatkan hasilnya. Dan untuk saran kita gunakan rumus VLOOKUP, sama dengan kita cari di sini VLOOKUP, kita ambil dari K3 lagi, K3 koma, kita blok dari A ini sampai sini. Oke. Tunggu. Maaf, ada kesalahan. Kita blok lagi, kita ulang dari sini sampai sini. Nah, untuk menguncinya kita gunakan seperti tadi $, pada huruf M. Sini $, dan ini $. Dan I-nya juga di sini $, dan sebelah sininya $. Kita gunakan 2 sisi. Nah, di sini karena dia menggunakan 3 baris, kita kasih angka 3 di belakangnya. Lalu tutup kurung, kita enter. Kita akan dapatkan hasil tingkat. Tunggu sebentar. Oh, ini ada kesalahan di sini. Oh, kita ulang. Saya ulangi lagi karena ada kesalahan. Kita gunakan sama dengan VLOOKUP. Dari kita ambil dari K3. Itu di sini. Koma, kita blok dari sini, dari A sampai sini. Oke, cukup. Lalu untuk menguncinya kita berikan lambang $, pada I
di sisi sini dan sisi sebelah sini kita, dan satu lagi pada huruf M nya US dollar, dan sebelah sini US dollar. Lalu kita berikan koma 3, lalu kita enter, tingkatkan. Nah, langsung kita blok untuk hasil ke bawahnya. Nah, untuk rank kita gunakan rumus sama dengan rank dari di sini, lalu kita ambil dari J3, koma, kita blok dari nilai rapot semuanya, lalu kita kunci menggunakan US dollar seperti biasa pada huruf J, pada huruf J sebelah sini. Iya, di sini US dollar, ini US dollar, dan di sini US dollar, US dollar. Maka lalu kita enter, akan dia mendapatkan ranking 2, dan untuk selanjutnya kita blok ya. Sekarang kita masuk ke rumus yang vertikal. Nah, untuk mencari jumlah kita menggunakan seperti tadi, kita menggunakan sum sama dengan sum, kita blok dari nilai tugas ini, lalu enter. Nah, untuk nilai rata-rata kita gunakan seperti tadi average, kita blok dari nilai tugas ini, lalu enter. Untuk nilai tertinggi menggunakan rumus max sama dengan max, kita cari di sini max karena maksimum, lalu kita blok dari sini, lalu enter. Dan untuk nilai tengah kita gunakan median sama dengan median karena dia nilai tengah, lalu kita blok lagi di sini, lalu enter. Untuk nilai terendah kita gunakan min sama dengan min. Untuk minimum kita blok lagi dari sini, lalu enter. Nah, untuk ke sampingnya seperti biasa kita blok, tapi ini ke arah horizontal ya. Cukup sampai sini kita akan dapatkan semua hasil dari jumlah, rata-rata nilai tertinggi, nilai tengah, dan nilai terendah. Nah, untuk bagian sebelah sini ulangan semester, karena dia terpisah, kita gunakan rumus dari awal lagi. Kita ketik sama dengan sum, kita blok semua nilai ulangan semester, lalu enter. Lalu rata-rata nilai kita gunakan average sama dengan average, kita blok lagi dari ulangan semester, enter. Lalu nyari nilai tertinggi sama dengan max, kita blok lagi, kita enter. Nilai tengah sama dengan median, kita blok lagi ulangan semester, kita enter. Dan terakhir nilai terendah sama dengan min, kita blok, lalu enter ya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.